Kembali lagi ke Mang Tomang. Sekarang gue lagi ada di Museum Fathahillah yang penuh misteri sejarah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi ada di Museum Fathahillah, museum yang terkenal sejarah Jakarta ini. Gue akan mengeksplor Museum Fathahillah dari harga tiket hingga isi di dalamnya. Dibandingin lama-lama, mendingan kita masuk aja yuk. Untuk masuk ke Museum Fathahillah, kita harus beli kartu DKI dengan harga 35.000. Di dalam kartu tersebut sudah terisi saldo 20.000. Dengan kartu DKI ini kita bisa masuk ke museum seluruh Jakarta. Nah, ini dia kartunya tuh. Tuh. Ini gue udah ada deket penjara bawah tanah. Ini nih penjaranya tuh ada 5. Nah, di sini nih penjara laki. Nah, biar kalian tahu, masuk aja mendingan. Nah, sekarang gue lagi ada di penjara bawah tanah Museum Fathahillah. Nah, lo lihat nih, tuh. Suasananya masih begitu. Wih, mengerikan. Nih, tingginya aja cuman berapa meter, gue sampai bongkok. Nih tuh. Dulu tuh di penjara orang-orang dipakai ginian nih. Udah kayak main biliar. Sekarang gua akan menuju ke penjara wanita. Lokasinya tidak terlalu jauh dari penjara pria. Dan gua akan ditemani oleh Kak Alia. Ada di penjara wanita nih. Nah, ini kalau buat penjelasannya boleh dijelasin, Kak? Oke, baik. Jadi tuh ini penjara wanita, tingginya tuh 120 cm, lebar panjangnya 6 kali 9. Dulu tahanan di sini tuh maksimal 80 kurang lebih, sekitar 40 kurang lebih juga ada yang bilang seperti itu. Nah, lalu tuh di sana ada ventilasi, kalau hujan tuh banjir. Jadi tuh tahanan tuh kegenang air. Oh, berarti sampai banjir segini nih, Kak? Iya. Oh. Kemarin juga kan kakak pernah ke kota sebelumnya nggak? Yang mana nih, tuh? Pernah ke kota sebelumnya nggak? Pernah. Nah, kemarin kan apa tuh penjara wanita kan nggak bisa dimasukin ya karena Iya. kegenang air. Benar. Kalau sekarang ini bisa karena kering. Oh. Kemarin kan mata kaki, mungkin kalau dulu bisa lebih. Soalnya dulu saya pernah SMP pernah kesini, Iya. ya kan? Itu nggak boleh dimasukin karena banjir. Iya. Oh. Berarti kalau ketika hujan, ini kagak boleh dimasukin. Soalnya tuh cepet banget banjir. Tuh, sedih banget. Dan tingginya berapa? 120 cm. 120 cm tuh. Tuh. Ini sama gua aja kayak gini nih, ya kan? Gua udah kayak kura-kura. Gini bang. Ya udah Di sini juga nggak ada WC-nya, jadi misalkan kalian mau buang air besar atau apa gitu dicampur, makan juga dicampur, Wih. sambil kegenang air. Tuh. Selanjutnya kita akan ke tempat pengasingan Pangeran Diponegoro. Sebelum diasingkan di sini, yaitu beliau ada di Semarang dan dipindahkan ke Batavia pada 5 April 1830. Nah, sekarang gue udah ada di tempat pengasingan Pangeran Diponegoro. Nah, nih tuh tempatnya nih kayak gini nih, tuh. Nah, dulu tuh Kak, Ya? Pangeran Diponegoro diasingkan di sini tuh Kak. Iya benar. Jadi itu ini kamar Pangeran Diponegoro. Kenapa beliau tidak di penjara pria? Sebenarnya beliau tuh sempat dia di penjara bersama Untung Suropati. Lalu beliau diasingkan sendiri di sini karena beliau punya pangkatnya berbeda, pangeran. Jadi beliau ada ruangan khusus lah istilahnya. Beliau ditahan di sini selama 26 hari. Oh, berarti di sini Pangeran Diponegoro yang saya dengar-dengar sama istrinya juga Kak. Nah, kagak. Pangeran doang dong. Berarti pangeran. Ini namanya patung Hermes. Awalnya patung Hermes diletakkan di kawasan Harmoni. Namun patung Hermes dipindahkan ke Museum Jakarta pada tahun 1999 agar mudah terawat ketika di museum ini. Ternyata di dalam Museum Fathahillah banyak banget senjata zaman Belanda loh. Contohnya ini meriam Cirebon pada abad 18. Dan ini pedang di zaman Belanda. Pedangnya masih panjang-panjang banget loh. Bersih, mengkilau, pasti tajam itu. Dan ini
pistol zaman Belanda, banyak variasinya loh. Nah, ini lukisan berdarah. Kenapa saya sebut berdarah? Karena gambarnya berah. Tuh, ada yang digantung lehernya. Ini tombak. Tombak di zaman Belanda kayak ada kapaknya dikit tuh di sampingnya. Nah, ini lukisan di zaman Belanda tentang ketika di Jakarta. Ini mimbar Sultan Agung terbuat dari kayu jati. Tuh, kalian lihat aja ke dalamnya nih. Sekarang kita ke lantai 2 yuk. Apa aja sih yang ada di lantai 2? Ternyata di atas itu ruang rapat di zaman Belanda. Dan bukan ada ruang rapatnya aja loh. Di sini juga ada arsitekturnya. Tuh, seperti ini nih. Nih tuh. Tuh. Nih datangnya pada abad 18 ke 19 dah tuh. Nah, nih kalian lihat baca aja dah. Tuh, ini transaksi untuk bangsa-bangsa Eropa. Ternyata ngeliat pemandangan kota tua dari lantai 2 ini keren sekali loh. Tuh, kalian lihat sendiri aja tuh, ramai-ramai. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.